terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di News.pol dan kami masih mengundang Anda untuk bisa memberikan komentar terkait dengan apa yang sedang kami bicarakan atau kami bahas pada malam hari ini di www.inewstvmobile.com. Kita masih membahas masalah perkembangan kasus dari Angelin, banyak fakta yang sudah dikumpulkan begitu ya. Bisa Dari tersambung nggak nih ke pengacaranya? kita sedang usahakan untuk menghubungi Bang Hotma Sitompul malam hari ini supaya kita tahu juga bagaimana perkembangan terbaru dan apa sebenarnya yang terjadi begitu ya sampai akhirnya polisi menetapkan, walaupun tadi sudah ada pernyataan sebenarnya dari Pak Oh, dari Roni polisiannya Sompi. sudah, tapi tentunya ada perjuangan dari teman-teman pengacaranya Ibu M. Ya, Ya, Bang Hotman tidak apa-apa ya Bang ya, masih kuat ya Bang ya? Masih kuat dikit. Masih kuat dikit, baik. Bang Hotman masih hadir bersama kita malam hari ini dan kita masih ngobrolin lagi atau kita masih perbincangan lagi, tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Maman begitu ya, bahwa memang negara tidak hadir dalam berbagai macam kasus yang menimpa anak-anak kita. Kalau boleh ya, saya bacakan ini ya dari panelis-panelis kita Ada di berbagai universitas tadi ya. Misalnya Ngurah mengatakan ini kasus yang rumit terkait dengan banyak hal, orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, orang yang memanfaatkan anak-anak untuk keuntungan dirinya sendiri. Jangan lupa ya, sekitar kita sebentar lagi kan ada yang mengemis dan lain sebagainya dengan begitu banyak anak-anak. Ketidakhadiran negara dan entah apa lagi misalnya. Lagi kata ketidakhadiran negara itu digarisbawahi. Gimana Kiai Maman? Ya, makanya di DPR kita kembali ingin mengingatkan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana negara harus hadir memberikan perlindungan. Dan kita pun mengkampanyekan perlindungan anak berbasis masyarakat. Jadi kalau kita mau telusuri, ada rumah sakit yang membiarkan proses illegal adoption, adopsi yang ilegal, dan terjadilah trafficking, human trafficking, anak-anak. Lalu yang kedua sekolah. Sekolah di tempat si Angelin itu cuma sekali menegur kenapa dia berbadan bau dan sebagainya. Sekolah di kita hanya transfer knowledge, tetapi tidak membentuk karakter. Tidak ada tanggung jawab guru, dosen, para kiai termasuk untuk membentuk karakter anak didiknya. Lalu kita bertanya tentang keluarga, sampai sejauh mana komunikasi keluarga. Nah, makanya saya akan sedang mengusung tentang RUU pengasuhan. Di RUU pengasuhan itu orang yang anak yang diadopsi dia punya hak. Jangan sampai dia pindah dari satu keluarga inti ke keluarga besar, ternyata dia hanya dijadikan komoditas. Jangan sekali-kali menjadikan anak-anak menjadi komoditas. Jadi pengemis, atau lihat para pengasuh. Pernah nggak negara datang ke panti-panti asuhan, lalu tiba-tiba uangnya diterima karena komoditas, tetapi ternyata anak-anaknya kelaparan, tidak bisa sekolah dan lain sebagainya. Negara ini penting. Poin terakhir yang ingin saya katakan dari kasus Angelin, di samping kita terlalu ngomong soal opini, public opinions yang akhirnya menjadi sebuah hukum, satu hal, kita tidak pernah melihat ketegasan. Di mana negara hadir? Apa yang dilakukan oleh negara? Seperti itu. Makanya di DPR kita usung itu. Ini implikasinya serius. Ini sebetulnya meninggalkan pekerjaan ekstra bagi teman-teman di Polda Bali. Sejauh ini kan kita membayangkan dalam kasus Angelin ada kasus pembunuhan, kasus penantaran, mungkin juga adopsi ilegal. Satu lagi, pembiaran. Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengatakan siapapun yang tahu bahwa ada anak yang mengalami perlakuan tidak semenggah, tapi ternyata tidak melapor, itu pidana. Nah, jadi ada satu persoalan lagi. Secara sederhana bisa dikatakan berapa orang guru ya, ini kan karena lagi ditonton, guru, kepala sekolah dan tetangga, segala macam. warga. Enggak, kita ambil di sekolah aja. Sekolah saja. Guru-guru, kepala sekolah yang setiap hari menemui keanehan ya dalam melihat anak-anaknya yang pakaiannya selalu kotor ya. Yang begitu sampai di sekolah ada tanda-tanda pukulan. Begitu sampai di sekolah nggak bisa belajar dengan baik, selalu tidur menahan beban yang berat misalnya. Itu juga bisa termasuk pembiaran ya? Bisa jadi seperti itu. Dan satu lagi, saya ingin memberikan bukti nyata bahwa sinyalemen Pak Kiai tadi bahwa seluruh negara tidak hadir ya. Salah satu butir nawacita, saya sebetulnya tidak tertarik untuk bicara politiknya, ini bicara perlindungan anaknya. Salah satu butir nawacita adalah perlindungan anak. Tapi bagaimana kemudian implementasinya? Kita mundur 1 tahun ke belakang. Bulan Juni tahun 2014, itu pemerintahan Presiden SBY mengeluarkan Inpres GN Aksa. Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak, kekerasan terhadap anak. Di dalam Inpres itu tertulis eksplisit setiap 3 bulan sekali paling tidak, Kemenko Kesra harus memberikan laporan, progress report tentang pelaksanaan Saya Inpres potong itu. dari situ, saya mau nanya ke Kiai Maman ya. Silakan. Walaupun saya yakin pertanyaan saya ini segera bisa dikatakan sebagai anti Joko Widodo, pendukung Prabowo, terserahlah bodo amat. Pertanyaan saya adalah dalam kasus ini sudah ada belum pernyataan dari pimpinan negara kita? Saya pendukung Jokowi, tetapi kita perlu mengkritik pemerintahan ini tentang banyak hal soal human rights, soal hak asasi manusia, soal demokrasi.
Dan tentu soal Pemberantasan anak. korupsi. Ya, saya mendengar Jokowi soal ini dan memerintahkan kepada sekarang menterinya Mbak Puan. Iya. Iya. Menteri Kekasih itu jadi PMK. Tetapi saya sebagai anggota DPR tetap merasa ini kurang. Pemerintah seharusnya langsung instruksi kepada Kapolri untuk menyelesaikan ini secara tuntas dan memerintahkan menteri-menterinya, Mensos, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, begitu juga Menteri Kesehatan yang saya katakan di poin tadi. Ada rumah sakit yang bermasalah enggak yang melakukan illegal adoption sehingga begitu banyak anak-anak yang orang miskin lalu diiming-iming Anda dibayari rumah sakitnya lalu dipindah tangan kepada sebuah keluarga yang ternyata tidak bertanggung jawab juga. Jangan-jangan di balik-balik apartemen mewah di Bali dan di berbagai kota masih banyak loh angelin-angelin lainnya. Tapi sebenarnya peraturan itu dari pemerintah kan sudah ada. Kalau Ibu Mensos pun juga sudah mengatakan peraturan untuk adopsi sudah ada begitu dan hanya tinggal bagaimana pelaksanaannya. Siapa yang harus mengawasi? Nah, kalau kita lihat adopsi kita dalam tiap tahun domestik itu sekarang dari 50 ke 100 orang. Sementara yang ke luar negeri itu sudah 20 ke 30 orang. Ya. Di perlindungan anak, soal adopsi itu masih kurang. Itu tidak mengatur bagaimana negara hadir ketika proses awal. Negara tidak hadir bagaimana anak itu kalau ingin kembali berkomunikasi dengan orang tua yang asli. Ya. Termasuk juga bagaimana sesungguhnya kalau itu adalah beda agama dan lain sebagainya. Di RUU pengasuhan yang kami usung itulah berbagai celah agar anak tetap dirawat, dilindungi, Tapi diberikan kasus masa depan. Angelin dalam konteks tidak mampu membayar biaya melahirkan itu harusnya sudah tidak ada ya. Dengan adanya jaminan berbagai kartu, kemudian BPJS itu harusnya sudah tidak ada ya. Tapi kan 8 tahun ke belakang. Iya, enggak maksudnya ke Oh, arah iya, depan iya, betul. harusnya sudah tidak ada. Tapi komentar saya adalah selama ada kemiskinan, semua tadi cita-cita itu rasanya mustahil. Kemiskinan adalah ibu dari kejahatan. Itu dalam bahasa Sayyidina Ali-nya, kadal fakru ayakuna kufron. Benar. Kefakiran membuat kita melakukan kezaliman. Seindah apapun undang-undangnya, kita harus akui terlalu banyak orang miskin di Indonesia. Dan salah satu adalah Angelin yang pada saat lahir sudah dikasih ke orang lain. Itu artinya kembali pada kesejahteraan begitu. Nggak bisa. Kemiskinan adalah ibu dari kejahatan. Tunggu sebentar Bang Hotman. Oh, Mas, saya jadi ingat pepatah mengatakan berdiri sama tinggi, abang duduk terlalu rendah sekali ini. Ya, Bang Hotman ini kita apresiasi sekali ya. Sangat capek sekali, lelah sekali, tapi berusaha untuk datang ke sini nggak apa sambil duduk ya. Tadi dari metro ke sini. Iya. Jadi Kalau Bang Hotman dalam posisi seperti ini atau dalam kondisi seperti ini, kalau saya boleh tahu kondisi Agus seperti apa sih Bang? saya Sekarang, baru saat hari ini. Kamis akan ketemu dia. Sebelumnya kapan ketemu Agus, Bang? Saya belum pernah ketemu Agus. Oh. Justru pengacaranya yang datang ke Jakarta. Aha. Jadi dia itu merubah BAP-nya setelah dia disetrilkan, dia dipindahkan dari Polres ke Polda, dikasih di kamar yang benar-benar tidak boleh dicampuri orang, dan kemudian dikirim pendeta untuk menyegarkan. Dan sejak saat itulah dia mulai berubah pikiran. Itu Saya boleh berandai-andai nggak Bang ya? Ini ada Reza, ada Kiai Maman di sini ya. Kalau misalnya kasus ini tidak menarik perhatian publik sedemikian luar biasa, ada dua pertanyaan saya nih sebetulnya ya. Pertanyaan yang pertama boleh lah ya, Bang Hotman akan datang nggak untuk mengambil kasus ini? Yang kedua, ini akan berhenti di Polres atau akan naik ke Polda nih? Atau akan kalau berhenti di Polres kan berhenti pada kasus berarti tidak Agus akan yang jadi terkuak tersangka, begitu ya. Saya mau cerita bahwa saya harusnya di Singapura menangani perkara arbitrase hampir tiap minggu saya yang boleh dikatakan adalah petrodolar. Oke. Semua tahu bahwa perkara-perkara internasional saya yang pegang. Jadi ini sejak perkara Agus ini, jadi penyebab mempercepat tersangkanya MM adalah penunjukan Hotma Sitompul. Begitu ditunjuk opini publik langsung, wah masa melawan seorang pembantu orang miskin dari Sumba harus didatangkan pengacara dari Jakarta. Saya terima begitu banyak SMS dari mana, terutama dari Bali. Tapi saya waktu itu masih normal aja. Tapi begitu datang si Haposal pengacaranya Agus sampai datang dari Bali dan saya dikasih berkas ini dan ini catatan saya ini artinya saya buat ini pada 5 menit saya ketemu Baca. dia. Oh, ketemu. Saya langsung bikin keanehannya ada berapa puluh ini, ya. Langsung saya tertarik, ya. Tanpa itu pun saya udah tiap hari dikejar TV, masuk TV. Ya. Tapi ini sudah entah kenapa saya makin menghayati. Mudah-mudahan ini adalah suatu
berkat di hari tua. Oh. Yang kedua belum, yang kedua belum. Iya, 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 iya. Sebelum jawab yang kedua, ini menarik nih. Sebelum jawab kedua, jadi abang belum pernah ketemu Agus sama sekali? Belum pernah. Belum pernah ketemu Agus, tapi sudah bisa tahu dan bisa menyimpulkan. begitu. Karena ini BAP sudah 4. Memang inilah mau ketemu Agus pun kan hasilnya kan BAP. Ini BAP terakhir, Bang. 1, 2, 3, 4. Semua BAP udah di Oke. sini. Jadi salah satu motif abang kalau boleh saya menyimpulkan karena di situ ada Bang Hotma Sitompul menjadi Enggak lawyernya. juga, karena hampir semua perkara internasional saya tidak pernah ngelawan Hotma Sitompul. Lawan saya itu banyakan malah Mulia Lubis, OCK Ligis. Jadi memang bukan berarti mau saya ingat, tapi saya terlalu banyak dorongan ke saya untuk ngambil kasus ini. Oke. Dan kebetulan saya majak benar nangani perkara-perkara kayak sodomi, saya tahu JIS saya yang pegang sekarang. Ya. Ya. Jadi bukan di Bali pun korupsi dulu saya yang pegang juga kasus narkoba. Ya. Perkara Nasaruddin saya juga yang pegang. Ya, baik. Tapi itu hanya 5% dari 100% perkara kakap yang saya pegang. Ini benar-benar ada panggilan dan percayalah kalau untuk masuk TV justru hampir tiap hari saya nolak. Iya, Sebelum kasus ini. Ya, baik. Itu Pertanyaan kedua tadi belum pertanyaan dijawab, kedua Bang. tadi, Mas Effendi. Kalau ini tidak menjadi Ada desakan konsumsi publik, publik, begitu, ada apakah memang Ya bagaimana kita tahu itu kasusnya kalau bukan karena kasus itu kan jauh nun jauh di sana kecuali di depan mata saya terjadi saya tidak bantu. iya. Tapi nun jauh di daerah sana kan karena konsumsi publik makanya kita tahu. Makanya kalian semua tahu termasuk DPR. Panggilan nurani lah ya Bang ya. Enggak, karena konsumsi publik dulu baru itu kalau enggak mungkin dong begitu ada kasus dirian saya terbang nggak masuk di akal Oke, dong. jadi itu artinya kalau tidak ada hubungan dengan Jadi Mas Effendi, media Mas Effendi gitu. sebagai pakar komunikasi harus tahu ya. Itu penting juga dorongan dari publik. Saya cuma ingin membayangkan bahwa bagaimana di tempat-tempat tertentu, tadi ya kita berbicara soal ketidakhadiran negara melalui undang-undang mungkin yang belum lengkap atau pelaksanaannya, itu bisa aja kasus-kasus ini berhenti di Polres, lalu tersangkanya itu gitu. Dan jangan bisa saja terlalu banyak. Itu malah terlalu banyak. Sudah sampai pada kata terlalu. Banyak kasus-kasus yang memang orang tidak bersalah itu yang di penjara itu saya yakin itu 10-20% itu tidak bersalah. Yang divonis pengadilan. Saya sudah ngalamin sendiri. Dalam arti menangani banyak klien. Terlalu banyak. Ini memang harus diakui karena kita tahu ini kan kalian juga tahu semua kan iNews juga itu karena menarik perhatian publik kan. Jadi bukan karena kita sok pahlawan datang ke sana gitu loh. Tapi bahwa saya bilang selama kemiskinan masih ada di Indonesia, kasus seperti ini yang tidak diketahui publik masih banyak. Sudah tersambung belum nih dengan Bang Ya, Hotma? kita masih terus untuk mencoba menghubungi Bang Hotman. Sepertinya line teleponnya sedang sibuk begitu ya. Kalau mungkin Bang Hotman nonton, Bang Hotman boleh dong teleponnya dihentikan terlebih dahulu karena kita pengen ngobrol dan kita pengen tahu bagaimana perkembangan kasus atau mungkin perkembangan terbaru begitu ya dari Bali pastinya. Karena Bang Hotman sekarang posisinya sedang berada di Bali dan sedang mengawal kasus ini untuk bisa cepat Tapi diselesaikan. sudah 5 kali TV One dan TV lain meminta saya sama dia, belakangan ini dia menghindar. Karena Selalu yang dikirim si Dion. ya. Tadi saya telepon langsung Bang Hotma mengatakan bahwa dalam perjalanan ke Bali bersama Dion juga. Bang, jadi begitu Ibu M jadi tersangka langsung bergerak ke Bali begitu. Ya makanya heran, udah 2 hari ini Hotma tidak mau nongol. Mungkin nanti melalui sambungan telepon bisa kali Bang. Kita coba. Mudah-mudahan. Atau abang bantu teleponkan kami. Ya, saya coba telepon lagi ya. Baik, Tapi Angelin ini betul-betul ini ya, menggerakkan banyak orang. Benar. Jadi ada Bang Dijadikan Hotman, simbol perlawanan ya. Ada teman-teman di Satgas Perlindungan Anak yang terus bukan hanya sekedar di kasus Angelin. Padahal di hari yang sama, di beberapa minggu kemudian, itu ada beberapa kasus yang mirip Angelin. Tetapi kenapa tidak mencuat? Itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi jangan sampai nanti kita berhenti di kasus Angelin. Masih banyak anak-anak Indonesia yang akan menghadapi masa-masa yang suram di bawah tekanan orang-orang dekat. Atas kata mendidik misalnya, orang bisa memukul dan sebagainya. Ini malah berbahaya loh dalam konteks. saya dari segi teknik pengacara, saya kiranya yang menanganin ini adalah pengacara daerah. Tidak menunjuk Hotma Sitompul, mungkin nggak geger. Betul. Oh. Serius. Iya. Ditunjuknya Hotma Sitompul langsung menimbulkan reaksi yang begitu banyak. Saya nggak tahu secara psikologis publik, saya nggak tahu. Saya tidak bohong, ke saya begitu banyak SMS. Itu sudah memakai pengacara top, tampil dong. Itu berarti secara psikologis mungkin itu bad luck bagi MM
harus mendatangkan pengacara terkenal. Waktu itu Saya Bang sebetulnya Hotma penasaran juga bertanya satu hal kalau boleh. Iya, boleh. Menurut Bang Hotman, dari sekian banyak kasus yang pernah ditangani, untuk kasus yang satu ini kompleks atau tidak sebetulnya Bang? Tidak kompleks. Tidak kompleks. Jadi sebenarnya ini sederhana. Sederhana, hanya inti pokoknya itu adalah terlalu banyak bukti petunjuk yang bertolak belakang dengan penyidikan pertama. Terlalu banyak itu. Kasusnya sangat ringan. Jadi kita menjadi curiga ada apa di penyidikan pertama. Ternyata di penyidikan kedua oleh Polda total bertolak belakang, berarti ada apa? Oh. Jadi kalau waktu itu motifnya Bang Hotma Sitompul mendampingi Ibu M adalah karena Bang Hotman ini merasa bahwa Ibu M ini dizolimi gitu Bang. Jadi perlu untuk dikawal, didampingi secara hukum. Tapi saya belum mulai berdiri. Oh iya. Berarti semangat nih. Saya Anda. tahan terlebih dahulu untuk breaknya ini. Dalam menangani perkara, lawyer harus mempertimbangkan opini publik. Di Amerika sekalipun, opini publik bisa mempengaruhi langsung itu masyarakat kulit hitam langsung turun ke jalan begitu ada opini publik yang merugikan salah satu anggotanya. Ya. Demikian juga caranya si Hotma yang menyerang si siapa yang kata-kata keras, si Faisal Faisal. si Aris Merdeka. Iya. Terus terutama kata-kata dia di ILC itu yang banyak sekali saya terima SMS yang mengatakan emang cuma Angelin, banyak Angelin lain. Oke. Itu sangat membuat banyak masyarakat marah. Sehingga dari segi teori bagi pengacara penunjukan itu bagi MM menjadi counterproductive. Oh, baik. Baik, Ya, kita lanjutkan lagi ya. kita akan lanjutkan kembali dan saya masih menunggu ini ya Mudah-mudahan sambungan tersambung telepon ya dari dengan Bang Bang Hotma Hotma Sitompul. Sitompul. Kalau mungkin Bang Hotma atau tim pengacaranya bisa nonton, bisa tolong disampaikan kepada Bang Hotma bahwa kita ingin mengklarifikasi atau mungkin ingin berbincang secara langsung begitu ya terkait dengan perkembangan kasus dari Angelin dan kaitan juga tersangka dengan Ibu M. News.pol pemirsa segera kembali saat lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami.